Dulu beliau mewasiatkan kepada talabatul ilm niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Kalau wali tertentu sing mau didusi itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi. Ini wali isin nak didusi salam no. Dadi isin deh. Wah kira masyhur didusi tangi habis dulu. Salim Asy-Syatiri, beliau bilang ente kalau masuk maktabah, perpustakaan, ada amalan yang nggak bisa kita capai, yang sulit dicapai dengan perbuatan, itu pahalanya bisa kita capai dengan niat. Maka ketika masuk perpustakaan ngelihat kitab yang banyak, niat untuk membaca semuanya, mempelajari semuanya, mengamalkan semuanya. Udah dapat. Fasilitas itu. Walaupun kita hadir di sini, banyak yang kita dengar, paling enggak kita niatkan. Masya Allah. Wa inna malikul imri'in ma nawa an-niyah matiyah. Yaqul Sayyidina Al-Junaid, man fataha ala nafsihi baban niyyah hasanah fatahullahu alaihi 70 min abwabit taufiq. Yang buka buat dirinya satu pintu niat kebaikan, dibukakan oleh Allah 70 pintu niat taufik, bantuan terwujudkan amalannya tersebut. Fi riwayah niyatul mu'min khair min amalih. Ya dari sisi ya nggak pakai capek, nggak pakai keluar duit, nggak pakai apa. Pahalanya bukan nanti, dari sekarang udah bisa kita dapatkan. Makanya niat itu, Beb, niat ngapalin Quran. Ustadz Yusuf Mansur ini. Niat ngapalin Quran, aman niat ngajarin sedunia. Tapi ada bukti ngajarin mulai satu orang, dua orang. Niat ngapalin Quran. Masih ada waktu. Zakar ini tentang niat, disebutkan oleh Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada talabatul ilm niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Nah teman-teman, ini dari perkataan, yaitu katanya adalah Al-Habib Umar bin Hafiz yang dari Yaman, Tarim sana ya teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah yang disampaikan oleh Habib Umar ini adalah dalil? Jadi Habib Umar ini tahu dari mana kalau seseorang yang berniat menghafalkan Al-Quran lalu kemudian tidak sampai yaitu hafal Al-Quran, lalu kemudian kelak dia meninggal itu Allah kirim malaikat yaitu les private ya teman-teman. Jadi mana dalilnya? Mana ada ya teman-teman Allah menyuruh ataupun mendatangkan seorang malaikat untuk mengajari Al-Quran di kuburan ya teman-teman. Jadi ada les private, ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran, masuk di dalam barisannya ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Masya Allah. Ya, kita niatkan dari sekarang itu semuanya. Di sini juga ada Gus Baha ya teman-teman, sambil senyum-senyum. Ya Allah ya. Jadi yang disampaikan mereka itu hanya omong kosong ya teman-teman. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah mengatakan demikian ya. Kalau Rasulullah mengatakan demikian, tentunya ini adalah wahyu. Lah ini Bapak Umar bin Hafiz ini dari mana coba teman-teman? Emang Bapak Umar ini mendapat wahyu dari Allah ya? Kok tahu sampai sedetail itu Allah akan mengirim malaikat yaitu untuk mengajarkan seseorang yang belum sempat hafal Al-Quran ketika masih hidup ya, mendatangkan malaikat untuk mengajarkan di alam kubur sampai hari kiamat bangun tiba-tiba sudah hafal Al-Quran. Ini hoax ya teman-teman ya, bohong itu, nggak benar. Namun yang anehnya di sini ada juga Gus Baha teman-teman. Jadi Gus Baha juga terpengaruh dengan dongeng-dongeng khurafat dari Habib Alawi teman-teman. Nah ini ada video juga dari Gus Baha yang dimana Gus Baha ini mempercayai tentang terkait dongeng khurafat, yaitu ada seorang wali yang ketika meninggal itu bangun dan memandikan jenazahnya sendiri. Padahal ya teman-teman, Rasulullah SAW dan para sahabat itu tidak ada yang ketika meninggal itu tidak ada yang mandi sendiri. Tentunya Rasulullah ketika wafat dimandikan oleh para sahabat Nabi SAW, dan ketika sahabat wafat juga dimandikan para sahabat. Nah seperti itu teman-teman.
Jadi ada tata cara memandikan jenazah. Lah ini kok jenazah mandi sendiri? Kok nggak sekalian yaitu mengubur dirinya sendiri? Nah itu kan suatu jadi pertanyaan ya teman-teman. Nah oke, mari kita simak videonya. Kalau no wali tertentu sing mau didusi itu hak beliau masyhur Ahmad Al-Badawi. Ini wali isin nak didusi salam no. Itu isin deh. Wah kira masyhur didusi tangi adus dhewe. Mandi sendiri. Isin tuh misalnya wali terus. Nah itu hak beliau kan. Jadi ulama fatwa wajib itu tapi ra iso kalah keramat akhirnya. Tapi itu kan orang tertentu. Ya, tapi nak buka ukuran dan repot. Sing iso ngono sak rohku dalam sejarah mau siji loro. Dan nyon sewu Kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya normal didusi Sayyidina Ali, Fadl, Abbas. Nabi piyambak ya posisine gitu mandikan. Padahal Nabi sudah suci. Hanya Nabi diproses ka'adatil basar. Lah nak nuruti mandi untuk mensucikan kan enggak mungkin Nabi butuh disucikan. Wong kondisi beliau sudah suci. Nah, saudara-saudara seiman semua, saya menghormati setiap usaha dakwah dan semangat menyampaikan keutamaan Al-Quran. Namun, ketika ada pernyataan seperti, orang yang berniat menghafal Al-Quran, walaupun belum selesai lalu meninggal dunia, maka Allah akan mengutus malaikat ke dalam kuburnya untuk membantunya menghafal Al-Quran. Perlu kita tinjau kembali secara ilmiah dan berdasarkan dalil yang syahih. Pertama, dalam ajaran Islam, keutamaan niat memang sangat besar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka orang yang berniat baik, termasuk menghafal Al-Quran, tentu mendapat pahala niat tersebut meskipun belum sempat terlaksana karena udzur syar'i. Namun, menyampaikan hal-hal gaib seperti aktivitas di alam kubur, misalnya ada malaikat yang datang mengajarkan hafalan, adalah perkara yang tidak boleh disampaikan tanpa dalil yang jelas dari Al-Quran atau hadits yang syahih. Masalah gaib tidak bisa disampaikan berdasarkan logika, mimpi, cerita, atau klaim keturunan siapapun. Ini demi menjaga kemurnian akidah umat Islam dari khurafat dan kisah-kisah yang tidak bertanggung jawab. Jika benar ada dalil syahih tentang hal itu, tentu para ulama besar terdahulu sudah menjelaskannya. Tapi sejauh ini, tidak ada satupun hadits syahih yang mendukung klaim tersebut. Justru, bahaya jika umat akhirnya lebih mengandalkan cerita-cerita mistis ketimbang semangat ikhtiar nyata untuk menghafal Al-Quran semampunya di dunia. Mari kita fokus pada amal nyata dan memperkuat niat karena Allah. Apabila belum sempat menghafal seluruh Al-Quran, insya Allah, Allah tetap memberi pahala niat dan usaha kita tanpa harus mempercayai kisah-kisah yang tidak berdasar. Nah saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.